Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Manorsa Renovianta Elizabeth Nababan dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 433250035. Di sini saya akan menjelaskan dua soal yang Ibu berikan. Soal yang pertama yaitu X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan negatif 1. Kemudian X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 4. X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 3. Soalnya di sini mencari solusi X, Y, Z, kemudian A inverse-nya. Determinannya menggunakan dua cara yaitu reduksi baris, pemilihan baris atau kolom, dan mencari kofaktornya. Di sini kita akan mencari yang A terlebih dahulu yaitu solusi X, Y, dan Z-nya. Di sini kita ubah dulu dari eh, yang bentuk ada variabelnya seperti ini dengan mengubahnya menjadi tidak ada variabel seperti yang di bawah ini. Jadi kita ubah 1, 2, 2, negatif 1, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 3. Eh, yang di samping ini merupakan ketentuan dari eliminasi Gauss. Karena kebetulan di sini ada juga mencari A inverse-nya, jadi sekalian saja kita taruh di sini. Kita akan mengubah yang pertama yaitu 1 ini menjadi 0. Kita sesuaikan dengan bentuknya yang seperti ini. Untuk mengubah ini menjadi 0, kita harus berpatokan kepada yang di atas ataupun yang di bawahnya. Kita bebas memilihnya. Di sini saya akan mengurangkan baris yang kedua dengan baris pertama. 1 dikurang 1, 0. 3 dikurang 2, 1. 1 dikurang 2, negatif 1. 4 dikurang-kurang 4 dikurang-kurang 1 itu sama dengan 5. 0 dikurang 1 negatif 1. 1 dikurang 0, 1. 0 dikurang 0, 0. Jadi jika ini kita gunakan, kita harus mengurangkan semua baris ini, tidak hanya angka yang ingin kita ubah. Kemudian ini sudah berubah, kita akan mengubah yang di bawahnya, yang sekarang. 1 ini menjadi 0, kita berpatokan ke yang di atasnya dengan mengubah dan mengurangkan baris yang ketiga dikurang baris yang pertama, supaya baris yang ketiga ini, yang 1 ini menjadi 0. 1 dikurang 1 itu sama dengan 0. 3 dikurang 2, 1. 2 dikurang 2, 0. 3 dikurang-kurang 1, 4. Negatif 1 dikurang 1, negatif 1. 0 dikurang 0 dikurang 0, 0. 1 dikurang 0 itu 1. Sudah selesai sampai di sini, kita akan mengubah yang di tengah ini, yaitu yang satu ini. Karena ini kebetulan sudah 1, jadi tidak perlu kita ubah. Kita ke bagian yang di bawah ini, yaitu yang 1 ini kita ubah menjadi 0. Untuk mengubah ini menjadi 0, kita akan berpatokan kepada yang di atasnya, yaitu baris yang pertama ini. Kita akan mengurangkan baris ketiga dengan baris kedua, supaya ini menjadi 0. Kita kurangkan, 0 dikurang 1 itu 0. 1 dikurang 2 itu 0. 1 dikurang 1 itu 0. 0 dikurang-kurang 1 itu 1. 4 dikurang 5 itu negatif 1. Negatif 1 dikurang-kurang 1 jadi 0. 0 dikurang 1 negatif 1. 1 dikurang 0, 1. Kemudian kita berpindah ke bagian yang di pojok ini. Tapi karena ini juga kebetulan sudah 1, jadi tidak perlu kita ubah. Kita beralih ke yang di atasnya ini. Saya mengubah yang 2 ini menjadi 0. Kita akan mengurangkan baris yang pertama ini dengan 2 kali baris yang ketiga. Kita berpatokan kepada yang di bawahnya. Kita kurangkan sehingga dapatlah hasilnya 1, 2, 0, 1. Eh, inilah hasilnya. Tapi ini juga ikut kita kurangkan karena ini kita mencari inverse-nya juga sekalian di bagian samping ini. Kemudian
kita berpindah ke bagian yang ini. Untuk mengubah ini menjadi nol, kita perlu menambahkan baris yang kedua ke baris yang ketiga supaya ini menjadi nol. Maka dapatlah hasilnya 1201. Ini tadi kita kurangkan baris yang kedua dengan baris yang ketiga, 0 dikurang 00, 1 dikurang 00, negatif 1 di, ditambah negatif 1 ditambah 1, 1, 5 ditambah negatif 1 itu jadi 4. Kemudian negatif 1 ditambah 0 itu sama dengan negatif 1. 1 ditambah negatif 1, 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, karena di sini bentuknya masih ada yang tidak sama, yaitu di sini yang variabel 2 ini. Jadi kita akan mengubah 2 ini menjadi 0. Untuk mengubah ini menjadi 0, kita perlu mengurangkan baris yang pertama dengan 2 kali baris yang kedua, yaitu patokan kita yang di bawahnya ini. Supaya ini menjadi 0, jadi kita harus mengurangkan dengan 2 kali baris yang kedua. Kita kurangkan 1 dikurang 2 kali 0 itu sama dengan 1. Kemudian 2 dikurang 2 kali 1 itu menjadi 0. 0 dikurang 2 kali 0 itu 0. 1 dikurang 2 kali 1 dikurang 2 kali 4 itu sama dengan negatif 7. Kemudian 1 dikurang 2 dikali negatif 1 itu 3. 2 dikurang 2 kali 0 itu 2. Negatif 2 dikurang 2 dikali 1 itu menjadi negatif 4. Jadi kita mendapat hasilnya itu, kita dapatlah nilai dari X, Y, dan Z-nya, yaitu X negatif 7, Y-nya 4, Z-nya negatif 1. Nah, karena di sini tadi kita sekalian juga sudah mencari A inverse-nya, itu yang di samping ini, maka kita dapatlah eh, A inverse-nya itu 3, 2, negatif 4, negatif 1, 0, 1, 0, negatif 1, 1. Kemudian di sini kita akan mencari determinannya dengan menggunakan dua cara. Yang pertama kita akan mencari menggunakan reduksi baris. Sebenarnya ini sama dengan ini, cuman di sini kita akan mencari bagian variabel yang di depan ini, berapa determinannya. Kita langsung saja mengeliminasi bagian ini supaya sama bentuknya dengan ketentuan eliminasi Gauss. Kita mengubah yang satu ini menjadi 0 dengan mengurangkan baris yang kedua dikurang baris yang pertama. Jadi 1 dikurang 1 itu 0, 3 dikurang 2 itu 1, 1 dikurang 2 itu menjadi negatif 1. Kita majukan satunya ke depan. Kemudian kita akan mengubah yang ini, yang di bawah satu tadi, dengan berpatokan yang ke yang di atasnya. Yaitu kita kurangkan baris yang ketiga dengan baris yang pertama. 1 dikurang 1 itu 0, 3 dikurang 2 itu 1, 2 dikurang 2 itu 0. Jadi yang satu juga kita majukan ke depan. Dan yang terakhir bisa kita lihat bentuknya sudah menyerupai, cuman yang di pojok ini belum satu. Belum satu dan ini juga belum nol. Jadi kita eh, mengurangkan baris yang ketiga dengan baris yang kedua supaya dapat hasilnya. Kita kurangkan 0 dikurang 0 itu 0, 1 dikurang 1 itu 0, 0 dikurang negatif 1 itu sama dengan 1. Kita majukan satunya ke depan, jadi dapatlah hasilnya 1 dikali 1 dikali 1 itu 1. Kemudian kita akan mencari menggunakan pemilihan baris atau kolom. Di sini sifatnya bebas, eh, kita memilih kolom atau baris. Di sini saya memilih baris yang pertama yaitu 122. Supaya lebih mudah kita mencari yang lebih kecil nilainya supaya tidak belibet. Nah, di sini jika kita memilih yang ini maka kita akan tutup. Contohnya satu, kita di sini satu baris yang pertama, kolom yang pertama itu kita tutup. Jadi yang kita ambil itu 3132. Bentuknya tetap tidak kita ubah. Cuman kita tutup yang baris pertama dan kolom yang pertama. Kemudian dikurang 2. Jika kita tutup
baris pertama kita tutup kolom kedua, maka kita ambil satu 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 dua ditambah dua, kita tutup baris yang ini, kemudian kita tutup kolom yang ketiga. Baris pertama kolom ketiga itu kita tutup, jadi yang kita ambil itu satu tiga satu tiga. Kemudian kita kalikan. Untuk mengalikannya kita melakukan perkalian silang. 3 dikali 2 dikurang 3 dikali satu. Kemudian satu dikali 2 dikurang satu dikali satu. Dan satu dikali 3 dikurang 3 dikali satu. Kita kalikan, maka dapatlah hasilnya 6 dikurang 3 dikurang 2 kali 2 dikurang satu ditambah 2 dikali 3 dikurang 3. Satu dikali 3 3 dikurang 2 dikali satu. Negatif 2 dikurang satu dikali satu itu sama dengan negatif 2. Dan 2 dikali nol itu sama dengan nol. Jadi 3 dikurang 2 itu sama dengan satu. Meskipun kita menggunakan cara yang berbeda, namun hasilnya tetap sama. Di sini untuk mencari kofaktornya, kita menggunakan eh, cara yang sama seperti tadi, yaitu menggunakan pemilihan baris dan kolom. Cuman ini kita akan menyusun kembali hasil yang kita dapat. Nah, di sini C11. C11 itu artinya apa? Baris pertama, kolom pertama. Jika kita memilih baris pertama dan kolom pertama, maka kita tutup itu dan kita ambil bagian yang tidak ditutupi. Nah, contohnya seperti di soal ini. Jika tadi C11 itu baris pertama dan kolom yang pertama, maka baris pertama ini kita tutup, kolom yang pertama ini kita tutup, maka kita ambil yang 3132. Nah, untuk mengalihkan ini sama halnya seperti tadi, kita menggunakan perkalian silang. 3132, 3 dikali 2 dikurang 3 dikali satu sama dengan 6 dikurang 3 dan dapat hasilnya 3. Sekarang kita cari baris satu kolom yang kedua. Satu 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 dua. Satu dikali 2 2. Satu dikali satu satu. 2 dikurang satu satu. Kemudian baris yang pertama kolom yang ketiga. Satu tiga satu tiga. Satu dikali 3 3. Satu dikali 3 3. 3 dikurang 3 nol. Kita cari baris yang kedua, kolom yang pertama, 2 2 3 2. 2 dikali 2 4. 3 dikali 2 6. 4 dikurang 6, negatif 2. Kemudian baris yang kedua, kolom yang kedua, 1 2 1 2. 1 dikali 2 2. 1 dikali 2 2. 2 dikurang 2 nol. Kemudian baris yang kedua, kolom yang ketiga. 1 2 1 3. 1 dikali 3 3. 1 dikali 2 2. 3 dikurang 2 sama dengan satu. Lanjut eh, ke baris 3 kolom satu. 2 3 2 1. 2 kali satu, 2 kali 3. 2 dikurang 6 sama dengan negatif 4. Kemudian eh, kita lanjut ke baris yang ketiga, kolom yang kedua. Satu satu dua satu. Satu dikali satu satu. Satu dikali 2 2. Satu dikurang satu dikurang 2 itu negatif satu. Kemudian baris yang ketiga, kolom yang ketiga. Satu dua satu tiga. Satu dikali tiga tiga. Dua dikali satu itu dua. Tiga dikurang dua itu satu. Nah, untuk menyusunnya sama seperti cara kita tadi, yaitu C11. Baris yang pertama, kolom yang pertama. Maka kita susun baris pertama, kolom yang pertama. Kita susun tiga di sini. Begitulah seterusnya sehingga kita dapatkan hasilnya 310, negatif 2 0 1, negatif 4 negatif satu 1. Nah, ini merupakan kofaktornya. Capeknya cuy. Kemudian soal yang kedua, X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 4.
2x ditambah 7y ditambah 4z sama dengan 6. 2x ditambah 9y ditambah 7z sama dengan 4. Pertanyaannya sama. Langkah yang pertama kita ambil yaitu mengubahnya dulu menjadi bentuk tanpa variabel. Di sini juga saya akan menggunakan cara di mana saya akan langsung mencari eh, A inverse-nya juga. Jadi dapatlah bentuknya 1324, 1324, 2746, 2974. Ini merupakan ketentuan eliminasi Gauss. Untuk mengubah yang baris, karena di sini kebetulan juga baris yang pertamanya itu sudah satu, maka tidak perlu kita ubah. Kita langsung saja ke baris yang kedua, di bawah satu. Untuk mengubah ini menjadi 0, kita perlu mengurangkan baris yang kedua dengan 2 kali baris yang pertama. Maka dapatlah hasilnya 1324, 010 negatif 2, 2974. Kemudian untuk mengubah baris yang ketiga ini, kita perlu untuk mengubah yang ini, yang dua ini, kita perlu mengurangkan baris ketiga dengan 2 kali baris yang pertama dengan berpatokan kepada baris yang pertama atau baris di atasnya. Untuk mengubah ini kita kurangkan 2 dikurang 2 kali 1 itu 2. 9 dikurang 2 kali 3 itu sama dengan 3. Kemudian 7 dikurang 2 kali 2 itu sama dengan 3. Kemudian 4 dikurang 2 kali 4 itu sama dengan 4. 0 dikurang 2 kali 1 itu sama dengan 0, sama dengan negatif 2. 0 dikurang 2 kali 0 itu sama dengan 0. Dan 1 dikurang 2 dikali 0 itu sama dengan 1. Kemudian kita beralih ke barisan yang di tengah. Nah, kebetulan di sini satu ini juga sudah pas, tidak perlu kita ubah lagi. Kita berpindah ke bagian yang di bawah, satu ini. Maka untuk mencari nilainya, kita mengurangkan baris yang ketiga dengan 3 kali baris yang kedua, yaitu barisan yang kita jadikan jadi patokan. Kita kurangkan 2, 0 dikurang 1 itu 0, 0 dikurang 3 kali 1 itu 0, kemudian 3 dikurang 3 itu sama dengan 0, 3 dikurang 3 dikurang 3 kali 1 sama dengan 0, 3 dikurang 3 kali 0 sama dengan 3, negatif 4 dikurang 3 kali negatif 2 sama dengan 2, 4 dikurang 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 dikurang 3 dikali negatif 2 sama dengan 4, 0 dikurang 3 dikali negatif 3 dikali 1 sama dengan negatif 3, 1 dikurang 3 dikali 0 sama dengan 1. Kemudian untuk mengubah yang di sini yang di pojok ini menjadi 1, kita perlu mengalihkan baris yang ketiga ini dengan 1/3. Supaya apa? Supaya hasilnya menjadi 1. Maka langsung saja kita kalikan, 0 dikali sepertiga itu 0, 3 dikali sepertiga itu sama dengan 1, 2 dikali sepertiga itu sama dengan 2/3, 4 dikali sepertiga itu menjadi 4/3, negatif 3 dikali 1/3 sama dengan 1, kemudian 1 dikali 1/3 sama dengan 1/3. Kemudian kita ke yang di atas ini, kita akan mengubah yang 2 menjadi 0. Maka kita perlu mengurangkan baris yang pertama dengan 2 kali baris yang ketiga untuk mengubah 2 ini menjadi 0. Kita kurangkan 1 dikurang 2 kali 0 itu sama dengan 1. 3 dikurang 3 dikali 0 itu 2 dikali
3 dikurang 2 kali 0 itu sama dengan 3. 2 dikurang 2 kali 2 kali 2 kali 1 sama dengan 0. Kemudian 4 dikurang 2 kali 2 per 3 itu sama dengan 8 per 3. 1 dikurang 2 dikali 4 per 3 sama dengan negatif 3 per 3. Kemudian 0 dikurang 2 dikali 1 itu sama dengan 2. Kemudian 0 dikurang 2 dikali 0 itu sama dengan 2. 0 dikurang 2 dikali 1/3 itu sama dengan negatif 2 per 3. Nah, di sini kita akan mengubah yang 3 ini menjadi 0 agar sesuai bentuknya seperti eliminasi Gauss. Kita akan mengubahnya dengan mengurangkan baris pertama dengan 3 kali baris yang kedua. Eh, di sini patokannya yang di bawah. Jadi kita kurangkan 1 dikali 3 dikali 0 itu sama dengan 1. 3 dikali 3 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikali 3, 0 dikurang 3 dikali 0 itu 0. Begitulah seterusnya sampai kita dapat hasilnya 100, 26 per 3, 13 per 3, negatif 1, negatif 2 per 3. Dapatlah X, Y, dan Z-nya, yaitu X-nya sama dengan 8 per 3, Y-nya sama dengan negatif 2, dan Z-nya sama dengan 2 per 3. Nah, di sini A inverse-nya itu kita dapat 13 per 3, negatif 1, negatif 2 per 3, negatif 2, 1, 0, 1 per 3, negatif 1, dan 1 per 3. Kemudian kita akan mencari determinannya menggunakan dua baris. Yang pertama yaitu reduksi baris. Eh, untuk mengubah 2 menjadi 0 itu kita perlu mengurangkan baris kedua dengan baris kedua dikurang 2 kali baris pertama. Maka kita kurangkan 2 dikali 2 kali 1 sama 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan 0. 7 dikurang 2 kali 3 sama dengan 1. 4 dikurang 2 kali 2 itu sama dengan 0. Maka kita majukan variabelnya yang satu ini ke depan. Kemudian di sini untuk mengubah baris yang ketiga ini yaitu 3-nya menjadi 0, kita perlu mengurangkan baris ketiga dengan 3 kali baris 2, yaitu kita dapat hasilnya 0,33. Kita majukan satunya ke depan, jadi 1 dikali 1. Maka kita dapatlah hasilnya 1 dikali 1 dikali 3, itu hasilnya sama dengan 3. Untuk menggunakan pemilihan kolom dan baris, kita pilih yang 1, 3, 2 yang di atas baris pertama ini. Maka langsung saja kita kalikan. Jika kita tadi memilih baris yang pertama ini, maka kita tutup kolom yang pertama. Jika kita memilih yang 3 ini, maka kita tutup baris yang pertama dan kolom yang kedua. Jika kita memilih yang kedua, kita tutup baris yang pertama, kita tutup kolom yang ketiga. Maka kita kalikan saja dan dapatlah hasilnya 13 dikurang 18 ditambah 8 sama dengan 3. Kita lihat di sini hasilnya tetap sama. Karena walaupun kita menggunakan dua cara, itu hasilnya tetap akan sama. Kemudian di sini kita akan mencari kofaktornya dengan cara yang sama tadi, yaitu baris yang pertama dan kolom yang pertama dapat hasilnya 13, baris yang pertama kolom yang kedua dapat 6, baris yang pertama kolom yang ketiga dapat 4, baris yang kedua kolom yang pertama dapat 3, baris yang kedua kolom yang kedua baris dapat 3, kemudian baris yang kedua kolom yang ketiga itu dapat 3, baris yang ketiga kolom pertama dapat negatif 2, baris yang ketiga kolom yang kedua sama dengan dapat hasilnya 0, kemudian baris yang ketiga kolom yang ketiga dapat 1. Dan bisa kita susun di bawah ini sesuai dengan posisinya tadi, dapatlah hasilnya 13, 6, 4, 3, 3, 3, negatif 2, 0, 1.
Sekianlah presentasi saya pada pagi hari ini, Bu. Sekian dan terima kasih.